Selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Bapak Ibu sekalian membuka rekaman ini. Kembali lagi di Renungan Bulan Keluarga, di renungan yang kedua, dengan tema Generasi Berbeda, Karya Tuhan Sama, tanda tanya. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengaruniakan kami hari yang baik. Tuhan, tuntun kami dalam menjalankan hari ini, dan kiranya Tuhan akan memimpin kami di dalam renungan pada kali ini. Berkatilah kami supaya kami dapat kembali menghayati bagaimana bisa hidup di dalam keluarga secara rukun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membuka Mazmur di pasal 145, ayatnya yang ketiga dan keempat. Saya ulangi, mari kita semua menyiapkan Alkitab kita di Mazmur 145, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, generasi muda tidak asing dengan kalimat pembuka ini, dan generasi senior pun tidak asing mendengarnya. Bahkan mungkin beberapa kali menggunakan kalimat ini. Kalimat apa itu? Yakni di zaman saya dulu. Kapan sih kira-kira kalimat pembuka ini digunakan? Menurut pengalaman saya, kalimat ini digunakan pada saat seseorang ingin merujuk pengalaman di masa lalunya. Untuk apa? Untuk memberitahu orang lain tentang sebuah hal. Biasanya berupa nasihat. Tapi apakah kesan yang ditimbulkan dari kalimat pembuka ini selalu positif? Bagi generasi yang lebih muda bisa jadi tidak. Tidak sedikit generasi muda yang memutar bola matanya ketika orang tua, kakek nenek, guru, atau siapapun juga memulai dengan kalimat di zaman bapak ibu dulu, seolah-olah tidak ada yang bagus dan tidak ada yang bisa dipelajari dari masa lalu. Seakan-akan itu semua sudah kuno, sudah tidak zaman lagi, dan itu semua semata-mata karena orang yang mengatakan hal itu tidak memiliki hal-hal yang ada di zaman sekarang, seperti internet, gadget, dan barang-barang lainnya. Tetapi sebaliknya, bisa saja di mata generasi yang mencoba menasihati dengan berkata, di zaman ibu, bapak, kakek, nenek dulu, bisa saja tidak ada yang jelas dan positif dari generasi di bawah mereka. Maka mari kita sejenak merenungkan hal ini. Bukankah seharusnya ini menjadi hal yang perlu serius kita renungkan bersama-sama? Angkatan manusia yang hidup di zaman sekarang ini terbentang dari generasi tradisionalis yang rata-rata sudah berusia 80 tahun ke atas, sampai generasi alpha yang paling tua masih berumur 9 tahun. Bayangkan, perbedaan usianya 80-an tahun sampai kira-kira 9 tahun dan ke bawah. Kalau setiap generasi yang lebih muda selalu menganggap yang lebih senior sebagai yang kuno, yang ketinggalan zaman, dan generasi yang lebih tua selalu menganggap generasi-generasi juniornya sebagai generasi-generasi yang kurang tangguh, yang manja, dan sebagainya, bagaimana bisa keluarga-keluarga dapat berkomunikasi dan bekerja sama? Contoh kasus, misalnya
Di sebuah keluarga ada seorang kakek yang berusia 80 tahun, yang tadi generasi tradisional. Seorang suami istri yang berusia 50-an tahun, dari generasi baby boomers. Dengan seorang anak pemuda yang sudah berusia kira-kira 20-an tahun, dari generasi milenial. Dan kemudian ada seorang anak kecil berusia 12 tahun, dari generasi Z, yang berkumpul di sebuah meja makan. Pertanyaannya, bisakah setiap anggota keluarga di meja makan itu merasa saling terhubung satu dengan yang lain? Dan kalau mau kita akui, di zaman sekarang ini, apakah setting ilustrasi di atas lebih banyak menghasilkan hubungan yang hangat, atau justru semuanya saling merasa terperangkap dan akhirnya saling berdiam diri dan sibuk dengan dunianya masing-masing? Sebuah hal yang memprihatinkan, Bapak Ibu Saudara, apabila jawaban kita adalah jawaban yang kedua, yakni bahwa kita akan berkesimpulan, wah, kalau seperti itu semuanya kumpul di meja makan, kakek, bapak, ibu, nenek, kemudian anak dan cucu. Lebih kemungkin bahwa semuanya akan diam, sibuk dengan diri masing-masing. Itu sangat memprihatinkan. Kita diam-diam mengakui atau berkesimpulan bahwa perbedaan generasi adalah sebuah hal yang tidak bisa dijembatani. Kita merasa bahwa angkatan di atas dan di bawah kita tidak akan mengerti pergumulan kita. Semuanya itu tampak bangga dengan pengalaman masing-masing dan juga menganggap pergumulan masing-masing paling penting. Yang paling tua menganggap bahwa menjadi lanjut usia itu pergumulan yang paling sulit. Yang di bawahnya menjadi suami istri, menopang ekonomi dan menjadi orang tua itu juga susah sekali. Yang di bawahnya, pemuda dan remaja merasa bahwa kehidupan mereka mulai menjajaki identitas baru. Itu adalah pergumulan yang paling kompleks. Sedangkan yang anak-anak di bawahnya, mereka pun juga merasa bahwa ketika mereka tidak dipedulikan, itu menjadi pergumulan yang paling sulit untuk dialami dan juga dijalani. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang, Bapak Ibu Saudara? Tidak perlu kita memikirkan yang terlalu jauh. Kita minta tuntunan firman Tuhan untuk melihat kenyataan ini dengan hikmat Tuhan. Menurut Mazmur 145 ayat 3-4 tadi dikatakan oleh Raja Daud yang bermazmur, "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu." Dalam dua ayat ini Daud mengikrarkan pengakuan bahwa angkatan yang terdahulu sampai terkemudian akan memuji karya Tuhan. Ini berarti bahwa setiap generasi tetap melihat karya Tuhan dengan terkagum-kagum olehnya, dari dulu sampai sekarang. Karya Tuhan tidak berhenti hanya di angkatan yang lalu, tetapi juga di angkatan yang paling muda. Ini juga berarti ada pergumulan yang dihadapi oleh setiap generasi, dan Tuhan masih akan terus berkarya untuk mengangkat manusia dari pergumulan itu. Jika kita dapat menghayati firman Tuhan ini, maka setiap generasi dapat melihat satu benang merah yang mempertemukan semua anggota keluarga dan umat manusia, yakni bahwa Tuhan berkarya dalam hidup masing-masing diri kita. Generasi muda akan melihat ketika orang tua mereka bercerita tentang pengalaman mereka, terlihat bahwa Tuhan itu berkarya di masa lalu. Generasi yang senior akan melihat bahwa Tuhan berkarya sampai hari ini lewat cerita dan pergumulan generasi yang sekarang. Apakah karya Tuhannya sama meskipun generasi berbeda? Jawabannya ya dan juga tidak. Karya kasihnya tidak akan berubah sampai kapanpun juga.
tetapi ragam pergumulan manusia berbeda setiap zaman, sehingga karya Tuhan pun akan memiliki variasi di setiap zaman. Inilah alasan mengapa firman Tuhan berlaku di semua zaman, karena pesan firman Tuhan adalah bahwa Ia akan menyertai manusia sampai kesudahan zaman. Ketika masing-masing diri kita menghayati betul bahwa Tuhan masih berkarya dan akan terus berkarya di setiap generasi, maka seharusnya kita pun masing-masing dapat tertegur. Kita dapat tertegur ketika kita tidak pernah berpikir bahwa generasi yang lebih tua adalah generasi yang kuno dan tidak menghargai kita. Kita yang senior pun dapat melihat bahwa Tuhan menyertai pergumulan generasi muda dengan cara-cara yang baru. Bukan hanya berhenti di zaman kita, sehingga dalam berelasi dalam keluarga, kita bisa melihat masing-masing pribadi yang ada bukan sebagai pribadi yang asing, yang tidak tahu bagaimana kita merasa, yang tidak tahu pengalaman kita, tetapi melainkan sebagai pribadi yang unik. Tuhan berikan kita kisah dan zaman yang berbeda. Maka marilah kita belajar satu dengan yang lain, daripada saling mengklaim bahwa generasi masing-masing lebih baik daripada generasi yang lain. Yang memiliki pengetahuan baru di zaman sekarang dapat mengajarkan generasi yang lebih tua untuk beradaptasi pada perkembangan zaman, sementara yang memiliki pengalaman karena sudah hidup di zaman yang lalu dapat mengingatkan generasi yang kurang pengalaman untuk tidak mengikuti perkembangan zaman tanpa kewaspadaan. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hidup kita berkeluarga, apakah kita sudah melihat setiap anggota keluarga sebagai pribadi yang unik? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung setiap anggota keluarga kita yang berbeda generasi dengan kita? Mari kita tutup renungan pada kali ini dengan doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan kami untuk dapat melihat perbedaan generasi di tengah keluarga sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan berikan. Dan ajarkanlah kami untuk selalu berusaha saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan keluarga pertemuan kedua, dan sampai jumpa di renungan keluarga berikutnya. Tuhan berkati.